Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Barokah, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang ditulis oleh Suprihatini Sri Wirdaningsih yang diterbitkan di Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan dengan judul Strategi Pengelolaan Hubungan Industrial dalam Meminimasi Konflik Industri. Kegiatan ini saya laksanakan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, SPOD. Baik, saya mulai dengan latar belakang. Di makalah ini membahas tentang hubungan industrial dan permasalahan yang terkait dengan pekerja dan pengusaha, serta isu-isu terkait seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Beberapa poin penting dalam latar belakang makalah ini adalah perkembangan hubungan industrial. Pada masa lalu, pembahasan hubungan industrial kurang mendapat perhatian, tetapi dalam 20 tahun terakhir, hubungan industrial semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha. Manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen sumber daya manusia lebih menekankan pada sumber daya manusia sebagai individu. Ini melibatkan pemilihan orang yang tepat untuk pekerjaan tertentu, sistem intensif insentif yang sesuai, serta promosi, transfer, dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian kelompok formal dan informal. Karyawan membentuk kelompok formal dan informal di perusahaan. Kelompok ini mempengaruhi perilaku kerja dan hubungan dengan manajemen. Transisi dari hubungan perburuhan ke hubungan industrial. Istilah hubungan perburuhan tidak lagi memadai untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, istilah hubungan industrial digunakan untuk mencakup semua aspek yang berkaitan dengan hubungan pekerja dengan pengusaha, termasuk isu-isu ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ketika perusahaan berintegrasi dengan banyak pemangku kepentingan, komunitas yang berpengaruh oleh keputusan, kebijakan, dan operasi perusahaan, potensi konflik dapat muncul. Konflik dalam industri dapat diatasi melalui pendekatan berbagai pihak, termasuk kompetitor, kolaborator, kompromi, akomodator, dan penghindaran konflik. Kemudian metode pertama, studi literatur. Artikel ini hasil dari studi literatur yang mendalam atau merupakan hasil dari studi literatur yang mendalam tentang hubungan industrial dan konflik industri. Peneliti mengkaji berbagai sumber yang relevan untuk memahami dinamika hubungan antara pekerja dan pengusaha serta faktor-faktor yang mempengaruhi konflik industri. Kemudian pendekatan analitis. Peneliti menggunakan pendekatan analitis untuk mengidentifikasi penyebab konflik dalam perusahaan. Analisis dilakukan terhadap faktor individu dan faktor organisasi yang dapat memicu konflik serta dampak positif dan negatif dari konflik tersebut. Kita melanjut ke pembahasan. Yang pertama, komunikasi efektif. Komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan sangat penting. Manajemen harus terbuka dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan, perubahan, dan tujuan perusahaan. Karyawan juga perlu merasa didengar dan memiliki saluran komunikasi yang efektif. Kemudian pengelolaan konflik. Konflik tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dengan baik. Pendekatan konstruktif melibatkan pemecahan masalah bersama, mediasi, dan mencari solusi win-win. Manajemen harus memiliki kepekaan untuk mendeteksi konflik sejak dini dan mengambil tindakan yang tepat. Konflik dalam industri dapat diatasi melalui pendekatan berbagai pihak, termasuk kompetitor, kolaborator, kompromi, akomodator, dan penghindaran konflik. Kemudian komitmen organisasi. Membangun komitmen karyawan terhadap organisasi melibatkan penciptaan lingkungan kerja yang positif, dukungan dari manajemen, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian pengakuan dan penghargaan.
Mengakui kontribusi karyawan dan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Penghargaan tidak selalu berupa insentif finansial. Kadang-kadang apresiasi verbal sudah cukup. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan membantu meningkatkan keterampilan, motivasi, dan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa diperhatikan dan memiliki kesempatan untuk berkembang cenderung lebih puas dan kurang cenderung terlibat dalam konflik. Kemudian keadilan dan transparansi. Keadilan dalam penggajian, promosi, dan perlakuan di tempat kerja sangat penting. Karyawan harus merasa bahwa keputusan manajemen didasarkan pada kriteria yang adil dan transparan. Kebijakan dan prosedur yang jelas. Kebijakan dan prosedur yang jelas membantu mengurangi ambiguitas dan meminimasi konflik. Karyawan perlu memahami hak dan kewajiban mereka. Dan hasil penelitian, pendekatan penyelesaian konflik. Kompetitor. Pendekatan ini melibatkan persaingan antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan masing-masing. Meskipun dapat memicu inovasi, pendekatan ini juga dapat meningkatkan ketegangan. Kolaborator. Pendekatan ini menekankan kerjasama dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini cenderung menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. Kemudian kompromi. Pendekatan ini mencari jalan tengah di mana kedua belah pihak memberikan konsesi untuk mencapai kesepakatan. Meskipun tidak selalu memuaskan semua pihak sepenuhnya, pendekatan ini dapat mengurangi ketegangan. Dan efektivitas pendekatan. Pertama, kombinasi dari berbagai pendekatan seringkali diperlukan untuk menyelesaikan konflik secara efektif. Kemudian, pendekatan yang dipilih harus sesuai dengan konteks dan karakteristik konflik yang dihadapi. Kemudian, selanjutnya dampak positif dan negatif. Dampak positif. Konflik yang dikelola dengan baik dapat mendorong inovasi, perbaikan proses, dan meningkatkan hubungan kerja. Kemudian dampak negatif. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan produktivitas, moral kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Kemudian keterbatasan penelitian. Pertama, keterbatasan data. Artikel ini tidak menyebutkan secara spesifik keterbatasan data yang digunakan dalam studi literatur. Keterbatasan dalam akses atau ketersediaan data yang relevan dapat mempengaruhi hasil analisis. Keterbatasan metodologi. Studi ini menggunakan pendekatan studi literatur yang mungkin tidak mencakup semua aspek praktis dari hubungan industrial dan konflik industri. Pendekatan ini mungkin tidak memberikan gambaran lengkap tentang situasi nyata di lapangan. Generalisasi temuan. Temuan dari studi literatur mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke semua konteks industri atau perusahaan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik unik yang dapat mengaruhi dinamika hubungan industrial dan konflik. Kemudian keterbatasan waktu. Artikel ini mungkin tidak mencakup perkembangan terbaru dalam bidang hubungan industrial penyebab konflik, perubahan dalam kebijakan teknologi, dan dinamika pasar dapat mempengaruhi relevan temuan. Kemudian selanjutnya keterbatasan perspektif. Studi ini mungkin lebih fokus pada perspektif teoritis daripada perspektif praktis. Pendekatan praktis dan pengalaman langsung dari para praktisi di lapangan mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam artikel ini. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, efektivitas strategi pengelolaan hubungan industrial. Strategi pengelolaan hubungan industrial yang efektif dapat meminimalkan konflik industri. Pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan konteks dan karakteristik konflik yang dihadapi. Kemudian pendekatan penyelesaian konflik. Kompetitor berguna dalam situasi di mana persaingan dapat mendorong inovasi dan perbaikan. Kolaborator efektif dalam menciptakan solusi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Kompromi membantu mencapai kesepakatan dalam memberikan konsesi dari kedua belah pihak. Akomodator mengutamakan kepentingan pihak lain untuk menjaga hubungan baik meskipun mungkin tidak selalu berkelanjutan. Penghindaran konflik mengurangi ketegangan dengan menghindari konflik langsung meskipun mungkin tidak menyelesaikan akar masalah. Mungkin sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.